Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta tata administrasi sekolah, terima kasih atas perawan ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua. Di sini kami akan mengadakan penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas rangkaian CGP Angkatan 10, yaitu saya Hermin Sriwinarti, CGP Angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 1 Ungaula. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita speaking sebentar. Nanti kita latihan fokus. Untuk tepuk, kalau saya tepuk tunggal berarti dengan tepuk tunggal 1 kali. Kalau tunggal berarti dengan nggak usah tepuk. Oke? Kalau tepuk ganda, prok-prok 2 kali. Kalau ganda dengan ganda, maka nggak usah tepuk. Oke? Dimulai. Tepuk tunggal, tunggal, tunggal. Tepuk ganda, 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 ganda. Tunggal, tepuk tunggal. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, fokus semuanya. Dilanjutkan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini dalam konsep inti budaya positif yaitu ada 8 yang harus kita laksanakan, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan ke-8 segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar Bapak Ibu di sini agar siswa mampu berpikir dan memproses segala informasi yang diperoleh dari lingkungan, maka para siswa pembelajaran itu harus membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Konteks yang realistis sangat membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, karena mereka memiliki kesempatan untuk berpraktik dan mempelajari hasil-hasil yang diharapkan. Praktek dan belajar dalam konteks yang realistis itu tidak menyulitkan, sehingga materi-materi pelajaran pun lebih mudah terpahami oleh para siswa. Nah, di sini perubahannya paradigma belajar, dari misalkan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sekarang menjadi subjek pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Dewantoro, yaitu kita adalah menuntun anak, tapi rata-rata kita adalah menuntut. Misalkan kalau jam terakhir anak-anak itu kita kasih materi terus, padahal dia juga capek. Nanti kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan anak pada jam terakhir maupun jam pertama, tidak beda pelayanan yang akan kita laksanakan. Nah, di sini next pengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kecil Bapak Ibu, stimulus yaitu tentang dunia, realistis kebutuhan kita sama. Ini kalau stimulus respon, kemudian teori yang kontrol yaitu realita kebutuhan kita berbeda. Jadi perbedaan di sini semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan di sini ya orang lain tentang dunia sampai dengan model berpikir menang. Kalau respon, stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol adalah model berpikir menang. Berpikirnya bagaimana? Nah, di sini ada perbedaan. Disiplin positif. Nah, di sini panjenengan sudah melaksanakan apa toh yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif di sini berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Mari kita belajar. Nah, belajar di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran,
serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sokongan, ancaman maupun hadiah. Di sini biasanya yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Biasanya kalau ada anak yang terlambat atau anak yang melanggar, biasanya kita hukuman. Nah, hukuman itu secara tidak langsung akan membekas di diri anak. Anak mau melaksanakan apa yang kita perintahkan, tetapi anak itu merasa tertekan, ya, merasa tidak nyaman. Nanti dia akan apa? Di sini dia akan merasa dendam kepada orang yang memberikan hukuman. Nah, sampai apa dia biasanya ingat terus seperti itu. Nah, nanti kita akan seperti itu, sokongan, iming-iming atau hadiah atau ribet itu nanti hanya sementara. Tapi kalau ribetnya tidak ada, anak akan kembali seperti semula. Nah, kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan dan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa macam Bapak Ibu, ada 6 di sini. Saya hanya mencuplik 2 saja yang secara kita laksanakan yang sekarang, yaitu contoh kebajikan profil belajar Pancasila. 6 ya, ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah ingat semuanya? Kita laksanakan? Insya Allah sudah semuanya. Kalau kita ke anak-anak kita, apa toh profil belajar Pancasila? Padahal sudah kita laksanakan. Tapi kadang-kadang anak apa toh yang tidak tahu nilai-nilai kebajikannya. Di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini seperti setiap pagi kita sudah melakukan pembiasaan 7S sama sholat duha, ya, sholat duha, kemudian murojaah dan asmaul husna sudah kita laksanakan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu kita tidak mungkin semuanya dapat terlaksana. Nah, di sini yang kita fokuskan yang mana yang kita laksanakan. Yang pertama, beriman kita sudah bagus, sudah berjalan dengan baik. Mandiri juga anak-anak juga sudah baik. Kemudian bernalar kritis, anak-anak juga alhamdulillah lomba-lomba juga sudah menyantol ya Bapak Ibu, bimbingan Bu Tina, bimbingan Bu Susi, alhamdulillah sekolah kita juga bidang akademik dan non akademik. Non akademik Pak Rizal sudah juaranya, mendapatkan sepak bola, juara sepak bola, juara bola voli dan sebagainya. Bergotong royong. Nah, di sini kita usahakan hidup itu bergotong royong. Mungkin karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dilanjutkan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang kedua yaitu 9 pilar karakter Indonesia atau IHF, yaitu Indonesian Heritage Foundation. Ada 9. Itu kita cuplik cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi di sini kejujuran, amanah dan sebagainya sampai dengan toleransi. Yang lagi itu kan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia, harus seimbang. Kebutuhannya apa saja Bapak Ibu? Ada di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup adalah contohnya apa Bapak Ibu? Bu Kasula, terima kasih makanan langsung bertahan hidup. Kemudian dilanjut apa Bu Yani? Kebutuhan pokok, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu yang kedua, yaitu membutuhkan kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang. Maka kita harus misalkan sama anak juga harus menerapkan, kita membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Tadi seperti hubungan kan tidak boleh Bapak Ibu, sehingga kita harus memeluk, membimbing, merangkul seperti itu.
yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui maupun didukung. Ini adalah penguasaan. Ya Bapak Ibu, murid-murid kita kadang-kadang juga kepingin diakui. Saya lebih sudah dewasa. Ya, saya lebih sudah ini, kenapa kok seperti ini dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan di sini anak pengen, ya, kebutuhan akan kebebasan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah jadi kebutuhan ini kita harus juga harus seimbang, Bapak Ibu, antara kebutuhan dasar manusia di sini baik bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ataupun hargaan dari orang lain. Ini adalah merupakan, nah di sini motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan ini pasti ada motivasi. Motivasi ada dua, yaitu dari intrinsik dan ekstrinsik. Di sini dari itu yang paling kuat adalah dari kita sendiri. Ya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya kepingin dihargai, berarti kan dari dalam. Ya, Bapak Ibu itu akan bertahan lebih lama lagi. Tanpa ada kalau luar itu akan, kalau jenengan mau melakukan ini nanti akan dapat reward. Ayo datang pagi untuk pembiasaan 7S, nanti dapat reward dari Bapak Kepala Sekolah. Berarti ini adalah reward dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti kalau Bapak Sekolah tidak ada, jenengan akan lolo lagi, tidak akan melaksanakan dengan baik. Nah di sini Bapak Ibu, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, contoh saya terlambat. Nanti kalau terlambat ada Bapak Kepala Sekolah, contoh misalkan nanti sungkan saya dan sebagainya. Nah nanti ini adalah motivasi intrinsik. Kalau ada Bapak Kepala Sekolah nanti pagi, kalau tidak berarti agak siang. Nah itu berarti kan tidak bertahan lama atau tidak dikarenakan diri sendiri. Dari motivasi yang paling bagus adalah dari dalam, yaitu intrinsik. Dilanjut Bapak Ibu, kemudian 5 posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu nah posisi kontrol dulu. Nah sebelum ini Bapak Ibu melakukan di mana posisi kontrol Bapak Ibu? Bagaimana Pak Rizal? Posisi kontrol panjenengan yang pernah dilakukan saat ini. Nah di situ ada 5 posisinya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Kadang juga menjadi teman, kadang juga menjadi penghukum, tergantung situasi dan kondisi. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Rizal yang telah memberikan pendapatnya. Di sini posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Di sini setiap posisi memberikan dampak yang signifikan. Yang pertama menghukum. Kalau zaman dulu ya Bapak Ibu ngapunten, kita menghukum Pak, karena kalau tidak dihukum itu biasanya dihukum itu anak-anak langsung bagus Bu. Ayo kamu ini langsung bagus. Nah seperti itu. Sehingga tapi Pak dampaknya menghukum itu tidak baik, tidak bagus. Karena anak benar melakukan, tapi melakukannya dengan terpaksa, dengan rasa gerundel, ya toh, dengan rasa marah, dan juga akibatnya akan apa? Menimbulkan dendam ke panjenengan. Nanti seperti itu. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contoh membuat rasa bersalah, Bapak Ibu gini, terlambat. Ya Allah ini kok panjenengan terlambat Pak? Kok aku ini disenangi Bapak Kepala Sekolah Nah, seperti itu kan anak langsung sedih, gitu Bu, merasa langsung slow. Biasa aku mungkin guru-guru aku nanti berhenti dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Itu juga tidak baik Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman. Nah sebagai teman ini bisa dilaksanakan Bapak Ibu, tetapi akan membawa dampak selanjutnya itu anak-anak tidak menjadi mandiri. Karena apa-apa gimana Bu, apa-apa gimana Bu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Lebih baik jenengan kalau tidak mau jadi manajer itu harus umur itu hati
tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu. Turun hanya satu, minimal pemantau. Ya. Nah, pemantau di sini kita kenapa ditanya terlebih dahulu? Kenapa kamu kok terlambat? Nah, dan sebagainya dicarikan solusi. Tapi dengan komunikasi dengan dua arah, murid sama mungkin kepikirnya atau guru tersebut, ya. Sebagai manajer, nah manajer ini yang paling bagus Bapak Ibu, karena kita harus apa? Langsung tidak serta-merta menghukum atau kemudian menjadi anak merasa bersalah, tidak Bapak Ibu. Di sini ditanya, kemudian melaksanakan, nanti langkahnya ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 yang harus dilaksanakan. Jadi anak sendiri yang menentukan apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Nah di sini Bapak Ibu, apakah tahun kemarin semester awal biasanya kita sudah menyusun daripada keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu juga berbeda-beda Bapak Ibu di dalam kelasnya masing-masing, ya. Di sini adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan biasanya kata-katanya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah kalau menggunakan keyakinan kelas yaitu kata-katanya lebih di sini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah dilaksanakan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya seperti yang kemarin. Keyakinan kelas kita sejak ada corona ada tentang penggunaan masker. Jadi Bapak Ibu ya, masuk melalui dari gerbang harus menggunakan masker. Karena corona tersebut ya, ada virus sehingga sekarang sudah tidak corona, maka keyakinan kelas tersebut perlu ditindak ulang atau dihilangkan. Jadi Bapak Ibu ya, buanglah sampah pada tempatnya, kemudian letakkan barang ke tempatnya jika sudah dipakai. Jadi itu positif Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah inilah yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini adalah proses Bapak Ibu menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada yang membuat kesalahan, kita terapkan namanya segitiga restitusi sebagai kita manajer. Nah, apa yang disebut dengan menstabilkan identitas? Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, anak jangan kita marahi terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita tanya, berbuat salah itu wajar karena kita manusia, tidak ada yang sempurna. Mungkin seperti itu Bapak Ibu kata-katanya untuk menstabilkan. Anak kalau salah kadang-kadang sudah takut Bapak Ibu, jadi kita perlu menstabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak nanti langsung dengan sendirinya kita menerapkan, insya Allah langsung baik sendiri. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini dengan cara yang pertama tadi, kamu terlambat, kamu kok tidak mengembalikan peralatan, misalkan kamu kok terlambat, setiap manusia punya salah, ya. Nah di sini kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Kemudian kamu pasti punya alasan, mengapa kamu kok terlambat? Dan anak kan akan menjawab, ya Bu saya terlambat karena mungkin mau membantu ibu dulu pergi ke pasar, terus baru sekolah. Nah di sini Pak ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kata-kata inilah nanti yang dapat kita itu laksanakan ya.
Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas kita bentuk, maka kesalahan ini di sini menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Apakah dengan melanggar tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti anak-anak menjawab tidak, Bu. Nah, seperti ini. Nilai-nilai apa yang disepakati atau bersama karena melanggar adalah tertib atau tidak terlambat datang ke sekolah, berarti nilai-nilainya adalah melanggar apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan, disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, tentang segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu tentang penyebaran budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita budaya-budaya positif yang sudah berjalan dengan baik ini mari kita tingkatkan, mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan baik secara konsisten untuk anak-anak kita, anak-anak generasi emas. Ini Bapak Ibu mungkin ada masukan atau saran buat saya, terutama saya pribadi untuk melaksanakan rangkaian tugas menyebarkan budaya positif yang ada di sekolah, karena di sekolah kita ini sudah bagus. Untuk lebih bagusnya lagi maka kita harus berkolaborasi antara semua warga sekolah, baik murid, baik guru ya, baik tata administrasi sekolah dan sebagainya, komite, kemudian paguyuban. Ini harus kita kolaborasi bersama untuk kemajuan sekolah, yaitu UPT SMP Negeri 1 Marapura. Monggo Bapak Ibu mungkin ada masukan. Terima kasih, sedikit saja untuk minat sudah luar biasa hari ini. Kami berharap sering-sering aja memberikan praktik baik untuk kami, karena berbagi ilmu itu insya Allah sudah mendatangkan manfaat. Dan yang sudah kita bersama lakukan untuk anak-anak, semoga menjadi perbaikan buat kita dan juga buat anak-anak semua. Sekali lagi tetap semangat buat mengikuti rangkaian kegiatan CGB Angkatan 10. Terima kasih kepada Bu Rohmawati Apriani tentang masukannya. Alhamdulillah kita bersama nanti bareng-bareng berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah bagus ini, semoga menjadi bagus, lebih bagus dan lebih bagus kembali. Itu Bapak Ibu penyebaran kegiatan kita, tugas kita. Semoga menjadi manfaat, semoga menambah wawasan saya terutama, dan semoga saya bisa sehat mengikuti kegiatan CGP karena masih 5 bulan ke depan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, monggo Mas David dipimpin doa. Doa mulai.
keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Biasanya dalam 1 tahun. Mungkin seperti yang kemarin ada corona. Keyakinan kelasnya masuk sekolah harus memakai masker. Karena sekarang sudah tidak corona, maka harus ditinjau kembali, kita ubah ya. Karena corona sudah tidak ada lagi, berarti kita harus memperbarui keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Baik anak-anak, keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan biasanya apa? Ada hukumannya, ya? Ada hukuman dan kita harus selalu mentaati. Bersifat tegas. Ayo Rani, bersifat tegas itu bagaimana contohnya? Kalau kita terlambat biasanya langsung dihukum. Nah, disuruh apa biasanya? Mengambil sampah. Kemudian disuruh membersihkan kamar mandi. Nah, itu adalah hukuman. Apakah kalian nanti apa yang dirasakan dengan seperti itu? Dihukum itu mangkel, jejer, terus marah ya. Nah, menimbulkan rasa dendam. Makanya kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh apa namanya? Misalkan habis membaca, habis itu habis membaca dikembalikan ya, berarti kan positif. Kalimat menuntun. Ya, di sini keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah banyak. Kalau banyak tidak dilakukan, bagaimana? Sedikit tapi dilakukan. Sedikit tapi dilakukan. Oke, lanjut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Di 8. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maka di sini nanti kita berkomunikasi ya, berkolaborasi antara Bu Erni dan murid untuk surat pendapat bagaimana kelas ini nanti kita bawa ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya setelah kita melihat kita apa tadi keyakinan kelas, maka bagi nanti setiap anak menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Jadi kita nanti akan misalkan daftar bagaimana ya, ditulis satu-satu. Ya. Ditulis apa misalkan tidak boleh membeli sebenarnya contoh ya. Ya, yang kelasnya itu nanti yang dasar, kelasnya yang di bawah deh, belakang ya. Oke, silakan ditulis. Baik anak-anak sudah selesai? Baik, silakan dimulai dari bagian dan 3 untuk menempelkan yang sudah ditulis tadi ke depan. Ditulis mana deh? Langsung ditempel.
silakan ditempel. Baik anak-anak, setelah kita menempelkan ya, kemudian di sini kita lanjut mengelompokkan hasil yang sama. Siapa yang berani tampil maju ke depan membantu Berni mengelompokkan Mas David? Kelompokkan yang sama ya. Baik anak-anak, setelah tadi kita menuliskan, kemudian kita tempel, kita kelompokkan, hasilnya mengerucut sebanyak 5 ya. Hasilnya 5 kalau yakinan kelas, yaitu kita tulis yang pertama apa tadi? Masuk dan pulang tepat waktu. Kemudian yang kedua, menjaga apa anak-anak tadi? Menjaga kebersihan, oke? Dan lingkungan kelas. Yang ketiga, berbicara dengan sopan santun. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mengerjakan tugas ya. Di sini mengerjakan tugas ya, dan aktif dalam pembelajaran. Ya, di sini anak-anak, keyakinan kelas yang kita bentuk tadi ada 5. Semoga keyakinan kelas kita ini dapat kita buat bersama, kita laksanakan bersama-sama secara konsisten. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui hasil keyakinan kelas kita, marilah kita menandatangani hasil yang kita sepakati tadi ya, keyakinan kelasnya. Ayo kita mulai tanda tangan ya. Lanjut. Ya Mas Fajar.
keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama ya, berkolaborasi antara murid, kemudian Bapak Ibu guru, sehingga terjadi keyakinan kelas kita. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik secara konsisten. Tidak hanya slogan yang kita tanda tangani, tetapi kita dapat melaksanakan dengan baik, yaitu dengan langsung dan pulang tepat waktu, mengerjakan PR di rumah, dan aktif dalam pembelajaran, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, bagaimana masukannya tentang pembelajaran hari ini? Yes. Yes. Gimana? Yes. Senang apa tidak? Lanjut? Iya. Semoga pembelajaran ini nanti dapat kita teruskan seperti ini dengan model-model pembelajaran yang lain dan menyenangkan. Baik, kita sudah berefleksi bersama dengan pembelajaran ini, maka kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bu Erwin. Ketemu yang akan pertemuan yang akan datang dengan judul atau tema yang lain. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Mas David kita pimpin doa. Doa mulai. Baik anak-anak, pada hari ini kami pembelajarannya semoga kita diberikan kesehatan selalu dan ketemu minggu yang akan datang ya. Dan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari Bapak Ibu. Ya Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dari kelas 8A. Dengan pembelajaran tadi tentang keyakinan kelas yang dibimbing oleh Bu Hermin, saya merasa sangat senang dan semoga dengan keyakinan tersebut saya dan teman-teman bisa melakukannya secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari kelas 8A. Saya mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ermin, pembentukan keyakinan kelas. Saya sangat senang. Semoga saya dan teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.